Ini merupakan potret kehidupan masyarakat Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu yang mulai terusik oleh rencana pembangunan PLTU di Kelurahan Teluk Sepang. Semua malapetaka yang akan mereka hadapi bermula dari ambisi pemerintah untuk membangun pengadaan listrik sebesar 35.000 MW di seluruh Indonesia. Salah satunya terdapat di Provinsi Bengkulu dengan kapasitas sebesar 2 kali 100 MW. Dalam peresmian ini, Presiden Joko Widodo kembali mendorong menterinya dan PLN untuk mengejar target penyediaan listrik 35.000 MW pada 2019 mendatang. 25.900 ada yang dikerjakan PLN. Nah, yang PLN ini memang ada yang bisa cepat dengan mobile power plant, itu cepat. Untuk tahap pertama di Sumatera 500 kV, 400 km. Tahun ini insya Allah target tanda tangan 10.000 MW bisa dilampaui, tanda tangan kontrak. Pendanaan proyek PLTU tersebut berasal dari pinjaman perbankan senilai 270 juta dolar Amerika, setara dengan 3,5 triliun rupiah. Pada Januari 2017, penggundulan hutan mangrove seluas 10 hektar dan beberapa lahan garapan warga dilakukan untuk tapak pembangunan PLTU. Pak Wardi, salah seorang warga yang lahan garapannya ikut digusur, hingga kini belum mendapatkan ganti rugi yang layak. Sekarang dibantu oleh anaknya, ia beralih profesi menjadi pembuat arang. Itulah aku sampai sana udah rubuh semua di malam yang gitu. Ya kerja kan malam. Lembur malam itu, Sapator 2. Jadi ke sana 4 baris kan sekali berangkat. Iya. Nah berarti pas malam dirobohkan sama ekskavator. Besoknya pas kelapa nggak bisa ngambil. Kelapa kering-kering, telah tua nggak bisa ngambil lagi. Di pondoknya juga itu apa? Gak usah pondok ke sana. Pondok ada rumah di situ, kalau nggak ada, nah gitu lah. Iya wale. Nah, udah ada musyawarah lagi, udah ada besar itu. Langsung digusur. Iya, pagi kita ke sana nggak ada lagi. Udah rubuh semua. Orang-orang kan aku ngikutin kawan-kawan itu kan. Jadi kawan-kawan diganti rugi kita juga. Kan orang 14 itu hari itu. Iya. Tapi sampai sekarang belum ada ya, Pak? Iya, belum ada. Ya dulu aku bisa panen sawit. Jadi tidak bisa panen sawit kan, gitu. Sekarang kerjaan ini lah. Arang kayu, iya.
Sejak awal, masyarakat Kecamatan Kampung Melayu menyadari bahaya kerusakan lingkungan yang akan disebabkan oleh limbah PLTU, terutama pencemaran udara dan rusaknya kawasan tangkapan ikan para nelayan. Inilah yang membuat Pak Hamidin dan masyarakat berinisiasi mendirikan posko penolakan PLTU Teluk Sepang di Kampung Kelurahan Teluk Sepang. Perlawanan masyarakat terhadap PLTU ini dari tahun 2017 masyarakat ini telah menolak dengan adanya berdirinya PLTU itu. Pada awalnya mereka itu pamitan masyarakat telah menolak PLTU, terutama saya sendiri telah menolak bahwasanya tidak setuju bahwasanya PLTU itu didirikan di Teluk Sepang. Karena alasan saya waktu itu karena saya tidak setuju itu karena saya takutkan kepada masyarakat nelayan. Apabila nanti PLTU berdiri itu, air bahang itu dibuang ke laut, akan berdampak kepada masyarakat kami nelayan. Makanya kami waktu itu sepakat menyatakan menolak dan tidak setuju. Nah, pada waktu itu saya sendiri kan datang di SDM, bahwa menyatakan bahwasanya kami tidak setuju bahwa akan berdirinya PLTU itu. Jawab orang SDM bahwasanya itu tidak akan berdampak kepada siapapun, pada masyarakat. Saya bilang kalau memang tidak berdampak, tolong antar kami tadi banding ke daerah yang ada PLTU berbahan bakar batu bara. Pada waktu itu orang SDM siap mengantar kami untuk studi banding ke daerah PLTU yang berbahan bakar batu bara. Udah itu kami difasilitasi oleh pemerintah setempat, oleh Bu Camat dan Lora. Kami diajak studi banding beberapa orang tokoh masyarakat dari Kelurahan Teluk Sepang ini berangkat ke situ, ke Jakarta. Setelah sampai ke Jakarta kami bukan diajaknya melihat PLTU yang berbahan bakar batu bara. Bahkan kami diajaknya ke PLTG. Jadi saya waktu itu protes. Kenapa sedangkan kami berangkat dari rumah, kami ingin studi banding ke daerah PLTU yang berbahan bakar batu bara, bukan PLTG. Setelah itu kami diajaknya lagi ke salah satu tempat. Pas kami diajaknya lagi, dihadapkan lagi kami ke PLTG. Wah, kataku sak mau ini Bu, kami ini ingin studi banding ke PLTU yang berbahan bakar batu bara, bukan PLTG. Kalau PLTG di rumah tuh tiap hari selalu memakai gas, tidak ada masalah ke kami. Kalau model ini sore kan, kataku kita ini dipermainkan. Inilah namanya kata kami itu, kata orang kami itu umpama nembak tidak mengenai sasaran. Mau nembak burung kena kucing. Berbau tidak sedap dan menyengat. Sejak pertama kali uji coba operasi PLTU Teluk Sepang hingga sekarang telah tercatat 26 ekor penyu dan seekor lumba-lumba mati di wilayah pesisir Teluk Sepang oleh pembuangan limbah bahang PLTU yang dibuang langsung ke laut. Buih limbah tersebut bahkan sampai ke wilayah Pulau Tikus yang jaraknya 10 km dari pesisir Teluk Sepang. Oke, sekarang kita lagi ada di perairan Pulau Tikus. Bisa kita lihat di sini ada buih-buih warna putih kecoklatan yang agak kotor. Sini sangat kayaknya limbah PLTU, men. Sangat banyak sekali. Ini diduga berasal dari Limbah PLTU Global, boy. ya, limbah PLTU, limbah air bahang. Sangat banyak sekali. Para nelayan yang menggantungkan hidupnya pada laut sangat terdampak oleh rusaknya ekosistem laut. Inilah yang memicu mereka menolak kehadiran PLTU batubara di Teluk Sepang.
untuk saat ini berhubung PLTU Batubara itu belum beroperasi, kita hanya merasakan dampak di saat pembangunan itu sendiri sedang dibangun. Misalnya pembabatan hutan bakau, pembabatan hutan mangrove. Secara langsung, secara otomatis itu menghancurkan pencarian nelayan-nelayan kepiting, petani-petani sampan, nelayan-nelayan sampan di sini, ya kan, petani-petani keramba yang memanfaatkan laut ini sebagai pencarian mereka. Dan ketika hutan mangrove itu dibabat untuk pembangunan proyek PLTU tersebut, mungkin sekarang sungguh miris keadaan nelayan-nelayan kepiting tersebut. Kerusakan alam itu sudah mulai nampak. Pencemaran laut itu sudah mulai nampak. Matinya puluhan ekor penyu itu sudah membuktikan bahwa PLTU itu sangat beracun. Itu uji coba loh. Ini yang perlu digarisbawahi. Ini baru uji coba. Bagaimana nanti di saat PLTU itu beraksi. Maka dari itu saya pribadi khususnya akan terus melakukan penolakan, akan terus melakukan perlawanan terhadap PLTU Batubara. Masyarakat yang penting kuncinya satu, mengambil keputusan itu jangan sampai salah. Aksi ini akan terus-menerus kita gulirkan sampai PLTU Batubara itu ditutup, saudara-saudara. Berada masih betul di dalam sini. Apapun caranya, apapun jalannya, jika kami meyakini jalan kami ini benar. Jadi PLTU ini berdiri sudah mulai tahun 2017 itu mulai konstruksi. Nah, sebelum konstruksi mereka sudah membabat 10 hektar tanaman hutan mangrove gitu kan. Terus juga banyak juga pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Mulai dari perizinan sebenarnya. Jadi mulai pengeluaran izin lingkungan itu setelah kita lihat di dalam dokumennya itu disebutkan bahwasanya dalam dokumen ANDAL itu disebutkan bahwasanya 92% masyarakat itu mendukung proyek. Tapi faktanya setelah kita cek di lapangan itu tidak ada. Jadi pas kita cek juga mekanisme bagaimana mendapatkan 92% masyarakat mendukung dan 8% ragu-ragu itu tidak jelas gitu kan. Jadi di situ kita sebutkan bahwasanya PLTU ini klaim persetujuan warga, itu yang pertama. Terus yang kedua terkait rencana tata ruang. Jadi PLTU ini berdiri di pinggir pantai gitu kan. Terus kalau kita cek di Perda Tata Ruang Kota itu tidak menyebutkan PLTU ini berdiri di sini. Terus juga di Perda Tata Ruang Provinsi di situ disebutkan memang ada PLTU tapi dia tidak di Teluk Sepang melainkan di Napal Putih itu di Bengkulu Utara. Jadi wilayah yang sekarang berdiri PLTU ini wilayah zona merah rawan bencana. Jadi sudah seharusnya itu tidak didirikan tapi pemerintah kita juga masih mengizinkan ini, izin lingkungan.
1 telah menjawab keberatan tersebut jatuh pada tanggal 9 April 2019, namun tergugat 1 tidak memberikan jawaban atas keberatan para penggugat. Kepada saudara-saudaraku, kita tidak akan pernah berhenti sampai PLTU Batubara itu tutup. Yang mengajukan dulu dan yang lain menjadi dulu yang tertera di pasal 33 ayat 3. Namun telah diingkari kawan-kawan. Perlu kita ketahui itu. Sawit apa tinggal dikit lagi masih dibobo oleh PLTU. Jadi tidak, bukan tak bisa lagi. Baiklah. Dahulu Pak. Saya tahun 97 sudah di sini. Dahulu. Anak cucur ayo. Siram air dikit. Jaya Indonesia keadilan di negeri ini lantai. Keadilan di negeri ini telah musnah lantai. Bangsa bersama untuk lebih besar. Dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata.